Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jidan Negara, NPM 19060666. Di sini saya akan memaparkan hasil discover learning saya mengenai topik 7, yaitu tentang metode inferensi berbasis aturan, yang dimana meliputi forward chaining, backward chaining, dan mindset chaining. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama, pengertian dari forward chaining. Metode forward chaining adalah ke depan yang mulai dari fakta-fakta dengan menemukan penemuan yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada pada kesimpulan. Nah, kadang juga disebut dengan data driven inference engineer, menggunakan informasi yang ditentukan oleh suatu pengguna untuk memindahkan keseluruhan jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal yang ditentukan sebuah objek. Lalu, bila mesin inferensi tidak dapat menemukan objek, maka akan meminta informasi lain. Nah, aturan rule ini dimana menentukan objek membentuk jalur lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah dengan memenuhi semua aturan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu pengertian backward chaining. Metode backward chaining adalah kesimpulan ke belakang yang memulai penalarannya dari goal, dengan mencari hipotesa-hipotesa menuju fakta yang mendukung argumen hipotesa-hipotesa tersebut. Metode ini juga merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana mulai dengan sebuah hipotesa atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan. Backward chaining ini merupakan inference engineer yang sering disebut dengan object driven atau goal driven. Di sini ada catatan, yaitu inference engineer adalah bagian dari sistem pakari yang mencoba menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan suatu objek yang sesuai. Inference engineer ini juga mempunyai dua kategori, yaitu deterministic dan probabilistic. Sedangkan dasar untuk membentuk inference engineer diantaranya forward chaining, backward chaining, dan rule value, atau merupakan pendahulu dari forward dan backward chaining. Kedua teknik penalaran di atas merupakan forward dan backward chaining yang dipengaruhi oleh tiga macam teknik penelusuran atau searching, yaitu 1. Teknik depth first search, maksudnya adalah untuk teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalkan kiri ke kanan. Keuntungannya pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan dari teknik ini adalah membutuhkan suatu waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Teknik yang kedua yaitu teknik breadth first search, adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambahan, di mana semua node ini akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node-nya. Di sini juga ada kekurangan teknik penelusuran. Pada suatu waktu yang dibutuhkan sangat lama apabila solusi berada dalam posisi pada posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangannya dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalkan teknik ini menjadi teknik tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari suatu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Nah, teknik yang terakhir adalah teknik burst first search. Ini adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada.
Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari dari solusi tersebut. Keuntungan dari pencarian ini adalah untuk mengurangi beban komputasi, karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Hal ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak atau benar. Nah, langsung kita akan ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pengertian mixed chaining. Adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inquiry. Mixed chaining ini juga adalah gabungan dari metode forward dan backward chaining. Mixed ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Metode mixed chaining ini juga bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari hasil discovery learning saya mengenai topik 7. Di sini saya mengutip beberapa dari referensi jurnal atau website dan dari suatu video penjelasan dari YouTube. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.